berjumpa lagi pemirsa Tribun Jatim dan juga Surya Online bersama saya Mayang Esa dan juga Coach Ino Bisnis Kuliner. Halo, selamat siang Coach. Yes, selamat siang Mbak Maya. Oke Coach, ini pertanyaan-pertanyaannya dan juga bahasanya cukup banyak ditunggu nih oleh para pemirsa Tribun Jatim dan juga Surya Online. Yes. Nah, di mana di segmen sebelumnya kan kita membahas tentang ini Coach, bagaimana pengusaha menyelamatkan omset di masa pandemi ya Coach. Yes. Salah satunya yang Coach di sebelumnya pernah bilang ya kita para pengusaha ini harus menentukan nih tahapan-tahapan bagaimana tingkatan-tingkatan customer kan Coach, mulai dari 7 tangga customer tadi. Yes. Nah, jika Coach sudah menjelaskan tata caranya, mungkin kan pasti ada indikasi entah berhasil atau tidak. Yes. Nah, bagi yang berhasil ya mungkin bisa dijalankan dengan efektif. Yes. Bagi yang tidak nih Coach, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut? Oke. Jadi ini ya, sahabat Tribun News Jatim dan Surya Online. Jadi kalau mau nonton video sebelumnya ya, jadi bagaimana caranya agar bisa mudah yaitu mendatangkan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu menjadi lebih setia pakai 7 tangga customer itu ya. Mungkin dari pengusaha-pengusaha kuliner melakukan hal itu, tapi ada pertanyaan, loh Coach, kok nggak ada hasilnya ya? Itu pertanyaannya. Tetap sepi ya, gimana gitu loh. Jadi kali ini kita akan membahas ya, kalau strategi kemarin ya mendatangkan pelanggan itu ternyata tetap sepi, mungkin ada satu kesalahan. Satu kesalahan itu apa? Jadi kita akan membahas ya kali ini strateginya. Jadi caranya menyelamatkan omset bisnis kuliner pada saat pandemi dengan cara berpaling. Jadi berpaling sudah. Berpaling itu maksudnya kayak gimana gitu loh. Oke, ya itu berpaling. Gimana nih Coach, berpaling seperti apa maksudnya? Oke, jadi mungkin ya Anda sudah mengundang konsumen lama, sudah memberikan pengumuman, melakukan promo kemana-mana agar mereka mau datang lagi, tapi kok nggak ada hasilnya. Contoh ya mungkin sudah dikasih free ongkir untuk pelanggan lama, tapi penjualan tetap sepi, tetap jelek. Dan juga dikasih promo diskon untuk pelanggan-pelanggan lama, tapi kok pelanggan-pelanggan lama ini nggak ada yang mau beli ya, beli cuma 1-2 orang. Kenapa gitu loh, padahal sudah dikasih free ongkir, sudah dikasih promo segala macem. Jadi mungkin Anda pengusaha kuliner pusing gitu loh, karena saya lihat ya banyak pengusaha kuliner saat ini untuk bisa rame lagi, banyak ngasih diskon, ngasih free ongkir dan lain-lain. Ternyata tidak banyak yang berhasil gitu loh, sepi. Jadi mungkin karena ya pengusaha kuliner itu lupa mengecek sesuatu. Apa tuh Coach? Mengeceknya ini, jadi kelupaan gitu loh. Jadi gini, coba cek ya, apakah target pasar Anda saat ini, maksudnya yang sudah Anda lakukan, target pasar dari sebelum corona sampai sekarang, target pasar ini masih relevan nggak untuk bisnis kuliner Anda? Maksudnya kayak gini, dengan target pasar saat ini, mereka target pasar ini masih tertarik nggak membeli produk Anda? Jadi kayak gitu. Jadi mungkin ya yang harus dicek itu adalah target pasarnya ini masih setia nggak? Kalau sudah tidak setia lagi, ya buat apa diteruskan gitu loh. Kayak sinetron deh jadinya. Oke, Coach, tapi sebelum jauh ke ranah menentukan target pasar, sebenarnya pengusaha itu penting nggak sih Coach untuk menentukan target pasar itu sendiri? Oke, gini. Pernah tahu biskuit Oreo? Oke. Pernah nonton iklannya? Iklannya gimana itu biasanya? Yang ada anak kecil ngobrol atau main dengan bapaknya. Itu gimana biasanya? Kalau anak kecilnya itu gimana ininya? Yang biasa disebutkan itu gimana itu? Diputar, dijilat, dicelupin. Itu untuk iklan Oreo di Indonesia. Pernah nonton nggak iklan Oreo di India? Iklan Oreo di Cina, iklan Oreo di Malaysia. Pernah nonton nggak itu iklan-iklan mereka? Belum, tapi yang pastinya pasti berbeda konsepnya.
itu bukan berbeda, sama. Jadi sama ini diputar, dijilat, dicelupin itu sama gitu loh. Jadi dari semua negara itu iklannya sama. Jadi antara bapak bagaimana berusaha untuk menjalin keakraban dengan anaknya pakai Oreo gitu loh. Oreo itu perusahaan yang membuat produknya itu perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil? Perusahaan besar. Perusahaan besar ya, karena internasional, banyak negara. Oreo aja itu target pasarnya sudah pasti, sudah fix. Jadi dia fokus, target pasarnya adalah pada keluarga yang punya anak kecil gitu loh. Jadi itu dilihat dari iklan-iklannya, dari Indonesia, Malaysia, Cina, India, iklannya semua sama gitu loh. Jadi bisnis kuliner harus punya target pasar yang sudah tetap. Jadi karena bisnis kuliner itu kalau punya target pasar tetap, dia bisa fokus mengusahakan agar target pasar itu membeli produknya sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi nggak menjual ke banyak orang gitu loh, seperti kayak gitu. Jadi perusahaan besar aja modalnya besar banget, internasional lagi. Jadi bahaya sekali, akan sangat berbahaya kalau bisnis kuliner itu tidak punya target pasar yang jelas. Seperti kayak gitu. Oke, Coach, tadi Coachnya terakhir kali membahas tentang target pasar di berpaling nih, untuk kata target pasar. Nah itu gimana Coach? Apa itu cocok apa enggak nih target pasarnya seperti apa mungkin? Yes, jadi kalau sudah melakukan promo, free ongkir dan segala macam, ternyata sepi. Karena mungkin ya target pasarnya itu sudah tidak relevan. Target pasar yang ada BD itu sudah tidak menarik, sudah tidak tertarik untuk membeli produk Anda. Jadi ya, dari target pasar tadi itu harus digeser gitu, harus dirubah. Karena kalau tetap setia dengan satu target pasar itu, ternyata duitnya sedikit, ya kalau kayak gitu ya harus dirubah gitu loh, harus digeser. Contohnya kayak gimana? Atau saya deh yang harus ngasih contohnya nih? Harus langsung coachnya langsung nih. Oke. Contoh gini, bila sahabat Tribun News Jawa Timur dan Surya Online, Anda pengusaha kuliner yang selama ini ya, sebelum Corona menjual rice ball ya, menjual rice ball yang lauknya macem-macem. Selama ini target pasar Anda adalah mahasiswa. Jadi selama ini banyak mahasiswa yang membeli rice ball Anda. Karena rice ball Anda harganya murah sesuai dengan kantong mahasiswa, isinya banyak. Jadi mahasiswa itu banyak berbondong-bondong membeli produk Anda. Tapi apa yang terjadi pada mahasiswa pada saat pandemi ini? Mahasiswa sudah tidak melaksanakan pembelajaran di kuliah misalnya di kampus. Betul. Jadi kalau dulu jualannya mungkin di dekat kampus, tempat banyak mahasiswa, karena pada saat pandemi pembelajaran mereka itu belajar di rumah secara online. Jadi sangat sedikit mahasiswa yang berkeliaran di tempat jualan Anda mungkin. Jadi kalau memang terjadi kayak gitu, ya jangan setia lagi pada mahasiswa target pasarnya. Target pasarnya mungkin dirubah. Seperti kayak gitu. Contoh lagi mungkin ya, tadi jual rice ball. Contoh, Anda pengusaha kuliner jual snack ya. Jual snack, target pasarnya pada anak sekolah. Jadi jualannya itu punya outlet di kantin sekolah atau mungkin di dekat sekolahan. Jadi snack untuk anak kecil yang bentuknya lucu-lucu, yang kecil-kecil, yang murah-murah. Dan itu juga terjadi pada saat pandemi. Kalau zaman dulu, omset Anda sangat besar, pembelinya adalah anak-anak sekolah. Pada saat pandemi, anak sekolah sekarang lebih banyak belajar di rumah gitu loh, di online.
Jadi omset Anda bener-bener omsetnya bener-bener turun, bener-bener anjlok. Jadi kalau kayak gitu, jangan setia. Kan saya ngajarin jelek nih, jangan setia. Jangan setia pada target pasar tadi, karena sudah tidak relevan lagi. Seperti kayak gitu. Oke, dari contoh kasus-kasus tadi yang sudah dicontohkan oleh Coach Ino, harus mengubah target pasar misalnya. Yes. Nah, pertanyaan saya adalah, jika target pasar itu diubah, apakah mempengaruhi bagaimana cara kita berjualan? Apakah itu merubah semuanya, Coach? Betul. Jadi gini, kalau umpamanya merubah ya, membidik target pasar baru yang masih relevan, itu harus fokus merubahnya pada target pasar yang pada saat ini, pada saat pandemi corona ini yang paling mudah dijangkau. Kalau menjual ke mereka aja sulit, ya jangan dipaksakan gitu loh. Jadi contoh ya, kita ngomong tadi jual rice ball target pasar mahasiswa ini banyak kuliah online. Jadi dirubahnya adalah jualannya sekarang rice ball-nya ke pekerja kantor. Jadi pekerja kantor, terutama pekerja kantor yang belum nikah. Jadi nanti bisa dirubah menunya atau desainnya atau promonya. Kalau mungkin jualannya belanja iklan di Facebook atau Instagram, jadi nanti targetingnya ke pekerja kantor gitu. Umurnya dinaikkan sedikit gitu loh. Jadi kita fokus bagaimana agar bisnis kuliner ini tetap ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli ya bisa tutup gitu loh. Contoh ya, tadi seperti jual snack di sekolah. Target pasar yang awalnya anak sekolah. Karena anak sekolah ini banyak yang ini belajar di rumah, target pasarnya dirubah. Dirubah adalah yang masih berhubungan dengan anak sekolah itu. Yaitu adalah kita jualan ke keluarganya, ke orang tuanya. Jual ke keluarga muda. Jadi kita mungkin bikin promo atau mungkin belanja iklan di Facebook atau Instagram agar keluarga muda ini mau membelikan snack ini untuk anak-anaknya. Jadi seperti kayak gitu loh. Oke. Pertanyaan terakhir nih Coach, sebelum ke bahasan di segmen berikutnya. Nah, bagaimana jika memang kita sudah menentukan target pasar, apakah itu berhasil atau tidak? Itu kuncinya gimana Coach? Apakah itu cocok apa tidak dengan target pasar kita? Kuncinya apa Coach yang harus diperhatikan? Jadi gini, pertama tadi ya yang saya sebutkan, fokus ke target pasar yang paling mudah digapai. Juga karena target pasarnya berbeda, cara jualannya juga beda. Karena contoh, untuk menarik mahasiswa yang selama ini sudah sukses, kalau pakai cara lama promonya berbeda kalau umpamanya menargetkan pada pekerja. Jadi strategi jualannya harus diganti gitu loh. Seperti kayak gitu. Bahkan kalau mungkin kemasannya atau nama menunya kalau perlu diganti ya diganti aja. Jadi nanti bikin varian baru. Jadi varian untuk ini office varian umpamanya. Jadi paling cocok untuk dimakan oleh pekerja kantor. Jadi kita fokus karena target pasarnya dirubah. Jadi harus benar-benar memahamin apa yang mereka butuhkan dan inginkan dari target pasar baru itu. Seperti kayak gitu. Oke, nah itu tadi. Jadi bagi para pengusaha, salah satu cara untuk menolong omset di kala pandemi ini, bisnis kuliner, nah itu salah satunya dengan mengubah. Jadi nggak boleh takut buat mengubah target pasar ya Coach ya. Tapi kuncinya adalah, dari Coach Ino tadi adalah dengan mempertahankan relevan. Jadi harus relevan atau sesuai ya Coach ya dengan target pasar kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada lagi nggak sih Coach trik-triknya lagi yang lain untuk bisnis kuliner ini tetap berkembang di masa pandemi? Nah, tetap saksikan di segmen berikutnya bersama Coach Ino Bisnis Kuliner.